warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Ramadhani dari kelas M233 dengan NIM 230401501 Di sini saya akan membawakan pembahasan mengenai penjelasan otak, bagian dan fungsi-fungsinya. Bismillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai fungsi otak. Kita akan membahas mengenai penjelasan otak, kemudian pengertian otak menurut Prof. Rohana, kemudian membahas bagian-bagian otak termasuk bagian kiri dan bagian kanan. Kemudian kita juga akan membahas mengenai otak besar serta otak kecil dan batang otak yang terdapat pada bagian tempurung kelapa manusia. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan simak video berikut. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari otak. Otak adalah salah satu organ yang fungsinya sangat vital bagi manusia. Di dalam tengkorak yang berfungsi sebagai pusat sistem saraf yang mengendalikan semua fungsi tubuh termasuk pergerakan, perasaan, sensasi, dan pikiran. Serta ini memungkinkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Otak itu sendiri terdiri dari beberapa bagian yang tentunya memiliki fungsi yang berbeda setiap masing-masing bagian otak. Setiap bagian otak memiliki tugas tertentu yang mempengaruhi sistem kerja berbagai organ di dalam tubuh. Otak merupakan salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Organ ini tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan terdapat miliaran sel saraf yang saling terhubung antara satu sama lainnya. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut dengan selaput otak, tulang tengkorak, serta terhubung ke saraf tulang belakang bersama dengan saraf tulang belakang. Otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat. Sistem saraf inilah yang kemudian bekerja sama dengan sistem saraf tepi untuk memberi kemampuan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Contohnya seperti berjalan, berbicara, bernafas, hingga makan dan minum manusia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penjelasan otak menurut Prof. Rohana. Menurut Prof. Rohana, otak terletak di dalam batok kepala dan melanjut menjadi saraf tulang belakang atau biasa disebut dengan medulla spinalis. Berat otak kurang lebih kira-kira 2% dari berat badan seseorang. Tidak ada hubungan langsung antara berat otak
dan besarnya kepala dengan tingkat kecerdasan. Otak yang bertambah besar, namun tetap berada dalam tengkorak, sehingga semakin lama akan semakin berlekuk-lekuk. Semakin dalam tandanya, semakin banyak informasi yang disimpan, dan akan semakin cerdaslah pemiliknya. Menurut Prof. Rohana 2023. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagian otak dan fungsinya. Yang pertama yaitu otak besar atau biasa disebut dengan cerebrum. Cerebrum atau otak besar adalah struktur otak yang terbesar dan paling terlihat. Otak besar ini terletak tinggi di atas tengkorak. Otak besar menyumbang 2/3 dari total massa otak. Materi abu-abu atau sering disebut dengan korteks cerebral ini melapisi bagian luar otak. Cerebrum otak bertanggung jawab untuk menangani segala sesuatu mulai dari proses kognitif dasar seperti berpikir dan mengingat hingga yang lebih kompleks seperti menguraikan bahasa tertulis dan merasakan sensasi sentuhan, menghitung IQ, dan membentuk karakter seseorang. Serta otak besar ini berfungsi sebagai pusat berpikir dan mengatur gerakan sadar manusia. Yang kedua ada otak kecil. Otak kecil adalah struktur terbesar pada otak belakang. Diposisikan 11 anterior ke cerebellum dan posterior ke lobus occipital. Otak kecil yang memiliki permukaan melengkung seukuran dengan bola bisbol. Ini relatif kecil. Otak kecil memiliki banyak peran penting dalam tubuh, termasuk dalam pengaturan gerakan dan keseimbangan serta dalam menjaga postur tubuh yang tepat. Otak kecil ini berfungsi untuk membantu dalam peningkatan sistem motorik yang mencakup hal-hal seperti gerakan otot. Oleh karena itu, gerakan tubuh yang tidak terorganisasi dapat terpengaruh oleh gangguan ini jika otak kecil yang dimiliki oleh manusia itu rusak. Selanjutnya yang ketiga yaitu batang otak. Bagian otak yang menghubungkan antara otak dengan gading posterior terletak di pangkal leher yang memanjang sampai pada dasar tengkorak. Pada batang otak terdapat 3 komponen utama kepala kelelawar adalah batang otak, otak kecil, dan otak kecil pons. Saraf optik bertanggung jawab untuk menyampaikan sinyal antara batang otak dan neuron sensorik dan motorik tubuh lainnya. Pada batang otak ini berfungsi kelelawar burung hantu adalah untuk mengkoordinasikan transmisi sinyal kontrol dari burung hantu. Bagian otak dan fungsinya yang akan kita bahas yang keempat yaitu sistem limbik. Otak paleomamalia juga dikenal sebagai sistem limbik. Sistem limbik adalah wilayah otak yang bertanggung jawab
untuk mengatur dan mengoordinasikan aktivitas otak lainnya. Setiap neuron di wilayah ini bekerja keras untuk menyesuaikan antara keadaan emosi dan dorongan seseorang untuk berhasil. Yang kelima yaitu otak tengah. Mesencephalon atau otak tengah adalah bagian dari sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini berada di antara diencephalon atau bagian otak depan dan pons bagian batang otak. Meskipun ukurannya kecil, jika dibandingkan dengan bagian otak lain, mesencephalon ini memiliki peran vital dalam pengaturan berbagai fungsi pada tubuh, terutama yang berkaitan dengan gerakan motorik, penglihatan, pendengaran, serta pengaturan kesadaran dan refleks otomatis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengaruh otak dalam kehidupan sehari-hari. Belahan otak bagian kiri serta fungsi otak kiri. Yang pertama, otak kiri berfungsi untuk mengontrol sisi tubuh pada bagian kanan. Kemudian, sebagai pusat syaraf kecerdasan atau hal-hal yang berhubungan dengan logika dan penalaran, seperti kemampuan menulis dan membaca. Otak merupakan tempat duduknya IQ. Corpus callosum menghubungkan kedua belahan otak untuk membentuk sebuah benang sutra yang kemudian akan menghubungkan antara materi putih di kedua belahan otak. Sedangkan pada otak kanan, belahan otak bagian kanan berfungsi untuk mengontrol sisi tubuh pada bagian kiri dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sifat IQ seperti berkomunikasi, bersosialisasi, regulasi emosi, dan berinteraksi dengan orang lain. Otak kanan ini juga bertanggung jawab atas kemampuan tubuh seseorang seperti kemampuan untuk merasakan, kemampuan untuk menjadi intuitif, untuk bernalar, untuk memanipulasi lingkungan seseorang, dan untuk mengekspresikan diri melalui gerakan tubuh. Contohnya di sini seperti berjalan, berlari, bernyanyi, menari, atau memahat. Silahkan perhatikan gambar otak yang terletak pada video berikut. Otak besar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada lobus frontal. Yang kedua ada lobus temporal. Dan yang ketiga ada lobus occipital. Lobus frontal mengkoordinasikan perilaku seperti menyelesaikan masalah, merencanakan strategi, mengatur tingkat kefokusan otak, dan mempertimbangkan baik atau buruk suatu tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu lobus temporal. Lobus temporal ini berfungsi untuk mengendalikan daya ingat verbal dan visual pada diri manusia. Dan yang ketiga yaitu lobus occipital.
Lobus oksipital bertugas untuk mengenali literasi dalam aspek penglihatan atau yang membuat manusia bisa membaca. Lobus oksipital ini berfungsi untuk mengatur gerak motorik halus dan menjaga keseimbangan tubuh seorang manusia. Selanjutnya, kita akan beralih pada pembahasan teori kerja otak. Teori kerja otak ini menjelaskan bagaimana otak manusia dapat bekerja secara terintegrasi antara otak kiri dan otak kanan, serta bagian-bagian lainnya, untuk mengatur bagaimana proses berpikir, belajar, mengingat, merespon emosi, serta mengendalikan perilaku seseorang. Otak kiri lebih dominan pada fungsi logika, analisis, dan bahasa, sedangkan pada otak kanan ini berperan dalam kreativitas, intuisi, dan visualisasi. Selain itu, otak juga bersifat plastis atau neuroplastisitas yang berarti mampu beradaptasi, membentuk, dan mengembangkan sebuah jaringan baru berdasarkan pengalaman dan pembelajaran yang telah didapatkan. Otak manusia terdiri dari dua belahan, yaitu otak kiri dan otak kanan, yang masing-masing memiliki fungsi berbeda namun saling berkaitan dalam menjalankan cara kerja otak secara keseluruhan. Otak kiri berperan dalam fungsi-fungsi logis seperti berpikir analitis, memecahkan masalah secara sistematis, mengelola bahasa, menulis, dan berhitung. Sementara otak kanan lebih dominan dalam hal kreativitas, imajinasi, intuisi, seni, dan pemrosesan visual serta spasial. Namun, meskipun memiliki peran yang berbeda, di antara kedua belahan otak ini tidak bekerja secara sendiri-sendiri atau individu, tetapi dua otak ini saling berkomunikasi melalui jaringan sel syaraf yang disebut corpus callosum. Hubungan ini memungkinkan manusia dapat berpikir dengan logis sekaligus kreatif. Dalam proses belajar, misalnya, otak kiri membantu memahami bagaimana konsep secara terstruktur, sedangkan otak kanan membantu menghubungkan konsep tersebut dengan gambaran visual dan ide-ide inovatif. Oleh karena itu, cara kerja otak yang optimal terjadi apabila kedua belahan otak digunakan secara seimbang, sehingga dapat menghasilkan sebuah kemampuan berpikir yang lebih kritis, kreatif, dan terorganisir. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara kerja otak. Cara kerja otak dimulai dari penerimaan rangsangan atau informasi melalui panca indera yang kemudian dikirimkan ke otak melalui syaraf sensorik. Setelah informasi sampai di otak, bagian otak yang bertanggung jawab akan memproses informasi tersebut. Setelah otak memproses informasi,
maka perintah akan dikirimkan melalui syaraf motorik ke organ tubuh untuk melakukan suatu tindakan. Nah, dalam proses berpikir inilah otak tidak hanya memproses secara sadar, tetapi juga melibatkan bagian otak bawah sadar seperti sistem limbik yang mengatur informasi, motivasi, dan memori. Selain itu, otak memiliki kemampuan yang disebut neuroplastisitas, yaitu kemampuan untuk beradaptasi, memperbaiki diri, dan membentuk jalur-jalur syaraf baru berdasarkan pengalaman atau latihan berulang. Semua aktivitas otak terjadi melalui impuls listrik dan kimiawi yang sangat cepat. Ini memungkinkan manusia dapat berpikir, merasakan, bergerak, belajar, dan mengingat dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, cara kerja otak adalah suatu proses kompleks yang melibatkan koordinasi antara penerimaan informasi, pemrosesan data di berbagai bagian otak, serta pengiriman perintah ke seluruh tubuh. Tentunya ini dengan dukungan keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan yang selalu berjalan beriringan. Nah, berdasarkan pembahasan pada video ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang cara kerja otak ini memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan bermakna. Otak sebagai pusat kendali seluruh aktivitas manusia, termasuk berpikir, mengingat, dan mengambil sebuah keputusan. Ini tentunya memerlukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip neuroscience. Oleh karena itu, cara kerja otak adalah suatu proses yang sangat kompleks. Tentunya ini melibatkan koordinasi antara kedua belahan otak, yaitu otak kiri dan otak kanan yang melakukan penerimaan informasi, pemrosesan data di berbagai bagian otak, serta pengiriman perintah ke seluruh tubuh disertai dengan dukungan antara keseimbangan otak kiri dan otak kanan yang selalu berjalan beriringan.